Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pembelajar sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan pemaparan yang kemarin tentang Linux. Sekarang saya akan mencoba membahas tentang bootloader. Apa itu bootloader? Sebenarnya bootloader itu adalah sebuah aplikasi yang ada di semua operating system. Jadi dia fungsinya dengan adanya bootloader itu kita bisa menggunakannya untuk dalam proses multiple boot tanpa harus booting dari CD aplikasi kita. Di dalam Linux itu sendiri untuk bootloader itu ada dua jenis. Yang pertama adalah group, yang kedua adalah Lilo. Group atau Grand Unified Bootloader itu Linux itu munculnya setelah proses BIOS-nya selesai. Nanti di situ bisa digunakan untuk memilih kita mau melakukan booting dari operasi sistem yang mana. Sedangkan di Lilo itu juga merupakan bootloader punya Linux, tapi biasanya dia terdapat di Linux Red Hat dan variannya. Dibandingkan dengan Group, Lilo sedikit lebih rumit pada saat akan melakukan pemilihan operating sistemnya, karena tidak cukup dengan scroll bar saja, tetapi harus diketikkan komennya. Di Group sendiri itu ada dua versi. Yang pertama Group, yang kedua adalah Group 2. Group itu terdapat untuk versi Ubuntu versi 9.10 ke bawah. Kemudian untuk Group 2 itu versi 9, dimulai dari versi 9.10 sampai dengan versi setelahnya. Perbedaannya yang pertama itu letak dari configuration filenya. Kalau di Group itu di boot, kemudian folder group, kemudian di dalamnya ada menu .lst. Sedangkan kalau di Group 2 file konfigurasinya ada di dalam folder boot, kemudian subfoldernya adalah group, kemudian filenya bernama group.cfg. Jika kita ingin melakukan perubahan konfigurasinya, kalau di group itu kita cukup masuk ke menggunakan text editor. Kita cukup masuk ke folder boot, kemudian subfolder group, dan ke dalam menu lst. Langsung kita bisa rubah, kita simpan, dan kita eksekusi. Sedangkan kalau di Group 2, kalau kita ingin melakukan perubahan itu ada dua lokasi. Yang pertama, jika kita ingin melakukan perubahan yang terkait dengan tadi ada sedikit gangguan di layar kaca Anda. Untuk di Group 2 itu file konfigurasinya ada di dua lokasi. Yang pertama, jika kalau kita ingin mengkonfigurasinya berkaitan dengan boot option, kemudian timeout, kemudian screen resolution, dan splash, itu bisa dilakukan pada file yang terletak di folder etc, kemudian folder default, kemudian nama filenya group. Teman-teman bisa langsung masuk ke sana melewati text editor nano atau V. Kemudian kalau selain itu perubahannya terletak di directory, yaitu di folder etc, kemudian masuk di folder group.d. Setelah perubahan yang teman-teman lakukan menggunakan text editor dan disimpan, tidak bisa langsung dieksekusi, tapi teman-teman harus melakukan semacam kompilasi data dengan melakukan komen sudo untuk masuk ke superuser, kemudian spasi update dan Group 2. Setelah itu baru perubahannya dapat dilakukan. Selanjutnya setelah kita mengetahui perbedaan antara Group dan Group 2, ini contoh dari Group. Proses ini muncul setelah proses BIOS selesai. Di sini kita bisa langsung memilih kita mau menginstal atau melakukan booting dari operating system yang mana. Kemudian di Group, seperti telah saya sampaikan, kita bisa melakukan konfigurasi change-nya itu melalui text editor langsung ke dalam menu .lst-nya. Kita rubah, kemudian kita simpan, dan bisa langsung kita eksekusi dengan merestart.
Nah, di grup 2 ini kalau kita melakukan beberapa konfigurasi yang terkait dengan timeout, kemudian load option, kemudian splash dan segala macamnya, itu terletak di dalam folder etc, kemudian subfolder default dan file group. Nah, perubahan yang kita lakukan di sini, setelah kita lakukan perubahan, harus kita update grupnya agar bisa dieksekusi. Nah, di file konfigurasi grup tadi, kita kan terdapat beberapa keterangan ya di sini. Line-line ini mengandung makna tersendiri. Maknanya adalah Nah, untuk line 1, untuk keterangan seperti ini, group default sama dengan 0, ini berarti kita akan mengeset secara default menu entry-nya dengan posisi menu. Jadi ketika masuk di menu entry, maka masuk kepada posisi menu. Nah, kemudian di line kedua, group hidden timeout sama dengan 0, ini artinya menu baru akan ditampilkan kalau terdapat operating system lain. Kalau tidak terdapat, maka setelah proses BIOS akan masuk ke interface-nya Linux. Nah, tetapi ini bisa diubah dengan menambahkan tanda pagar di depannya, agar pada saat BIOS selesai bisa langsung masuk ke grup. Nah, di line 3, group hidden timeout itu quiet sama dengan true, artinya kalau dia bernilai true, maka layar akan kosong dan tidak ada perhitungan mundur. Tapi jika ini bernilai false, maka akan muncul sebuah counter. Nah, di line keempat ada keterangan group distributor sama dengan bla bla bla. Ini menentukan nama deskriptif dalam entry menunya. Misalnya bisa Ubuntu, Subuntu, Debian dan lain-lain. Nah, di line kelima ada keterangan group cmd line Linux default sama dengan quiet splash. Ini artinya itu akan dapat mengimpor setiap entry ke ujung baris Linux. Jadi ini hanya untuk mode normal saja. Tetapi di line ke-6, jika tanpa keterangan ada tanda kutip 2 dan bunyinya hanya grup cmd line Linux, tidak ada defaultnya, maka dia tidak hanya untuk mode normal, tapi juga bisa untuk mode recovery. Nah, itulah keterangan-keterangan yang ada di konfigurasi pada boot konfigurasi di grup 2. Nah, kita juga bisa memberi password pada grup. Ini dilakukan di konfigurasi tadi. Nah, beberapa hal bisa kita lakukan untuk pemberian password adalah kalau password itu kita berikan sebelum pemberian titel operating system. Jadi ini titel operating systemnya, di atasnya kita kasih password. Nah, efeknya adalah menunya itu tidak dapat diubah saat grup ditampilkan. Kalau kita ingin menampilkan, tekan P, kemudian kita akan memasukkan password yang tadi kita masukkan. Tapi booting bisa dapat dilakukan tanpa password. Yang kedua, kalau password itu terletak di semua baris di bawah titel OS. Nah, jadi setelah titel itu kita masukkan password. Maka efek yang terjadi adalah pas kita mau boot, jadi pas kita memilih booting dari suatu OS, maka kita harus masukkan passwordnya. Nah, yang berikutnya, kalau password diberikan sebelum titel di sini, nah, tapi setelah titel kita tambahkan kata log, maka efeknya adalah menunya tidak dapat diubah karena diletakkan di belakang judul saat grup ditampilkan, dan jika ingin ditampilkan menekan P kemudian memasukkan password. Nah, tapi juga booting bisa dilakukan kalau kita masukkan password setelah menekan P. Jadi berulang proses di atasnya. Seperti itu. Nah, yang kemudian adalah pemberian password itu letaknya di sebelum titel OS dan satu baris di bawah titel. Jadi ada 2 password, di sebelum dan sesudah. Nah, ini ada kegunaannya adalah kita bisa membedakan password untuk menu yang mana dan password untuk operating system yang mana. Nah, ini adalah terserah rekan-rekan sekalian mau menggunakan pemberian password pada opsi yang mana dari keempat tadi. Nah, terkadang kita menemui kendala saat implementasi grup, yaitu grup yang rusak atau korup. Nah, ternyata ada beberapa sebab
Yang pertama, bisa saja grup itu hilang setelah menginstal Windows atau operating system yang lainnya. Yang kedua, karena boot ini berlokasi di dalam menu .less atau grup konfigurasi, maka kalau file tersebut hilang, itu maka menyebabkan grup itu rusak. Nah, hilangnya kenapa? Karena bisa jadi partisi Linuxnya juga hilang. Jadi hati-hati saat kita melakukan partisi terhadap Linux, kita harus mengetahui posisinya, jangan sampai terhapus, yang menyebabkan file untuk eksekusi dari grup itu rusak atau hilang. Yang terakhir, salah memilih harddisk yang diboot. Ya tentu saja kalau kita salah memilih harddisk untuk diboot, kan tidak terdapat file yang melakukan eksekusi terhadap grup itu sendiri. Nah, itu tadi sekilas materi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sedikit praktek yang akan saya coba di sini. Yang pertama, bagaimana untuk menampilkan hidden menu. Nah, jadi tadi kan defaultnya kan kalau kita masuk ke grup itu kan kalau tidak ada OS dia akan hidden kan. Nah, bagaimana kita bisa merubahnya untuk bisa memunculkannya? Yang pertama, kita arahkan dulu file konfigurasi tadi dengan mengetik sudo, kita harus masuk sebagai super user, kemudian nano untuk memunculkan text editornya, kemudian letak dari grup itu sendiri. Karena saya menggunakan versi 12.10 di mana itu menggunakan grup 2, maka saya masuk ke sini. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini tampilannya, konfigurasi filenya. Nah, karena kita akan memunculkan hidden file, maka kita menambahkan tanda pagar di depan grup hidden timeout. Nah, setelah ini jangan lupa rekan-rekan sekalian untuk melakukan kompilasi dengan mengetik sudo update group agar bisa dieksekusi setelah file konfigurasi ini disimpan. Nah, yang kedua, gimana caranya kita memperbaiki file group yang rusak tadi? Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya kita harus melakukan atau masuk dari live CD untuk bisa menggantikan file Linux yang rusak tadi. Nah, setelah kita masuk ke file atau live CD yang kita miliki, kemudian kita masuk ke terminalnya, maka kita ketikkan ini sudo fdisk -l, kita masuk sebagai super user, dan fdisk ini -l untuk mengetahui posisi file boot kita ada di mana. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah file boot kita, yaitu berada di dev sda1 yang bernama Linux. Nah, setelah kita tahu file boot kita berada di mana, langkah berikutnya adalah kita melakukan mount, yaitu dengan mengetikkan sudo mkdir ubuntu, kemudian sudo mount, kemudian media ubuntu. Setelah ini selesai, kita eksekusi. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengetikkan ini. Kembali kita akan melakukan mounting, yaitu sudo mount bin untuk binnya di sini. Kemudian berikutnya kita mount untuk pertama dev, kemudian pros, kemudian terakhir sistem. Setelah selesai untuk mountingnya, nah langkah berikutnya kita melakukan chroot, artinya kita memberikan hak akses untuk read dan write di folder root kita. Maka setelah itu muncul seperti ini. Setelah sudah, maka kita melakukan instalasi terhadap grup yang rusak tadi. Langkahnya seperti ini, kita ketikkan ini dan kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Installation finish, no error report. Nah, berarti sudah selesai instalasi grup installnya. Nah, jangan lupa, karena kita ada di grup 2, lakukanlah update grup agar bisa dieksekusi. Nah, setelah tadi untuk file grup yang rusak, berikutnya kita akan menurunkan versi atau downgrade dari grup 2 menjadi grup. Nah, yang namanya menurunkan berarti kita harus menghilangkan sebelumnya, kemudian menginstal sesudahnya. Nah, untuk menghilangkannya kita cukup ketikkan ini sudo apt-get purge
Ini yang kita hilangkan adalah grup 2, kemudian grup PC. Nah, satu lagi itu selain 2 ini adalah grup common, grup strip common. Nah, caranya juga sama, sudo apt get purge grup common. Nah, setelah ini dilengkapi sudah selesai, yang artinya sudah hilang filenya. Ini file konfigurasinya. Ini setelah ini selesai, maka file 3 file tadi yang merupakan turunan dari grup 2 yaitu grup common, kemudian grup 2 dan grup PC akan hilang. Nah, sebelum kita menginstal grup, terlebih dahulu kita harus menginstal grup commonnya sebagai dasarnya atau fondasinya. Caranya di sini saya menggunakan sudo dpkg /-i. Nah, sini saya menginstal grup common versi 1.9.9. Setelah ini selesai prosesnya, jangan lupa untuk mengupdate grup di sini. Nah, ketika proses update grup ini selesai, maka otomatis juga menggenerate boot grup menulis sebagai tempat dari konfigurasi menu bootnya. Nah, setelah ini selesai, maka langkah berikutnya kita menginstal di sini, kita menginstal grupnya. Itu di sini saya menggunakan grup versi 0.9729 Ubuntu 66. Maka ketika ini sudah selesai, maka dia akan berubah dari grup 2 menjadi grup yang dibuktikan dengan letak file konfigurasinya yang di folder boot grup, kemudian di min menulis, dan tampilannya seperti ini yang berubah dari grup 2 menjadi grup. Nah, kemudian bagaimana merubah grup menjadi Lilo? Nah, langkah yang pertama pastinya kita harus menginstal Lilo terlebih dahulu. Setelah kita menginstal Lilo, nah Lilo ini terletak di dalam folder sbin. Nah, kita cek dulu di sbin ada nggak gitu loh. Kita cek di sbin dengan command ls. Nah, di sini ada Lilonya, yang berarti sudah terinstall dengan baik. Nah, setelah sudah terinstall, maka tinggal kita jalankan saja Lilonya dengan mengetik sbin sudo sebagai superuser sbin dan Lilo. Nah, seperti ini kita jalankan komen Lilonya untuk beralih dari grup menjadi Lilo. Nah, yang terakhir adalah kita akan merubah konfigurasi yang ada di boot menunya. Nah, yang pertama kita akan mengubah default bootnya dari yang defaultnya 0 yaitu Ubuntu Linux itu menjadi file yang berada di urutan kelima. Nah, di sini yang file urutan kelima adalah Windows XP. Kenapa saya isikan dengan 4 di sini? Karena dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi posisi kelima yaitu di indeks keempat. Nah, kita rubah defaultnya yang semula 0 jadi 4. Kemudian yang saya ubah berikutnya adalah waktu timeoutnya yang semula 0 jadi 9 detik. Nah, kemudian kita akan merubah tampilan warnanya. Kita turun ke bawah, di sini ada pretty colors. Di sini ada color cyan blue, white blue, cyan blue or white blue. Di sini saya hilangkan tanda pagarnya yang semula ada di sini. Ini nanti sehingga warnanya akan berubah. Nah, kemudian selain itu saya memasukkan background gambar. Nah, di sini saya memasukkan gambar logo ITS. Logo ITS ini saya masukkan ke dalam folder boot, kemudian subfolder group, kemudian di dalam subfolder lagi gambar. Nah, jadi splash image tadi akan membaca di harddisk ke 0 dan boot ke 0 itu Linux, yang nantinya akan diarahkan ke folder tempat background tadi berada. Nah, ketika ini disimpan dan aplikasi teman-teman sekalian di restart, maka tampilan ini yang default akan berubah menjadi yang teman-teman inginkan. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi saya kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sumber inspirasi dan sumber ilmu saya pada kesempatan kali ini, yaitu narasumber yang saya ambil dari beberapa site, yaitu pertama totonurfikri.com, igdbloggerblogspot.com, www.masriyadi.net, kemudian tomorrowneverknowwordpress.com, ilmukomputer@groups.com, dan Gen Cyber Cafe.
Semoga pada kesempatan kali ini mas-mas dan bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu sekaligus mengizinkan saya untuk bisa memasukkan materinya di slide saya ini. Dan terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di waktu dan kesempatan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya, dan segala saran dan masukan sangat saya harapkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa kembali.